Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema 10 tanda orang berakhlak baik. Udah Masya berapa tuh Allah. kita bahas? Kita udah bahas 5 nih Ustaz Syam. Allah. Yang pertama, Tidak yang suka pertama berselisih. itu tidak suka berselisih. Yang kedua, berlaku adil di setiap keadaan. Tiga. Yang ketiga, tidak mencari kesalahan orang lain. Keempat, memperbaiki kejelekan yang terjadi. Yang Lima. kelima, bersabar atas setiap gangguan, cobaan, ujian, Masya Allah. Tadi musibah, udah dibahas sama Habib ya. gangguan. Pertanyaannya, kenapa bisa senyum-senyum tadi? Ada masalah apa lagi tadi tuh? Kenapa senyum-senyum sendiri? Nah, aku tuh senyum. Saya tuh penasaran. Memasang wajah. Isel, makan apa tadi pagi? Salah makan nih kayaknya. Aku tuh bukan ketularan Sony, tapi aku tuh senyum-senyum karena ini ada kaitannya sama tanda baiknya akhlak seseorang. Memang ada tanda-tanda baik Iya, yuk dari kita tanyain sama senyum-senyum. Ustadz Syam, apa sih hubungannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abisman, Maulana, Mas Bigdad, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seru-seruan, kita ngajinya bukan ngaji yang membuat jamaah segan atau takut atau khawatir masuk neraka. Memang kita harus takut masuk neraka, tapi kita mengajak orang lain untuk berbahagia karena salah satu tanda akhlak baiknya seseorang adalah ketika dia menampakkan wajah berseri-seri di hadapan orang lain. Di hadapan orang lain, Mikdad. Bukan sendirian wajah berseri-seri di hadapan orang lain. Jadi subhanallah, jadi wajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya, maka itu adalah bernilai sedekah. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan pernah dapat meraih hati manusia dengan kekayaan kalian, tapi kalian dapat meraih hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlakul karimah. Hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata bahwa sanadnya adalah hasan. Maka subhanallah, ketika kita mengatakan akhlak mulia, akhlak yang baik, ternyata ada hubungannya dengan wajah berseri-serinya seseorang terhadap orang lain. Subhanallah. Karena ada memang orang ketika kita ketemu tidak pernah senyum. Ada orang ketika kita ketemu, subhanallah, kayak bad mood mulu hidupnya. Subhanallah, ini orang kayak punya masalah yang lebih besar. Ada kan orang kerjaannya mengeluh, subhanallah. Setiap ketemu dia mengeluhkan dunianya, setiap mengeluh dia mengeluhkan ekonominya, setiap ketemu dia mengeluhkan rumah tangganya, setiap ketemu dia mengeluhkan daripada keluarganya. Subhanallah. Padahal Nabi SAW ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita tidak pernah tahu isi hatinya. Lalu yang nampak daripada mereka itu adalah bagaimana perkataan, tutur katanya, dan juga daripada wajahnya. Nabi SAW senantiasa berseri-seri wajahnya ketika berhadapan dengan orang lain. Bahkan ketika Nabi SAW berkumpul bersama dengan para sahabat, Nabi itu kan rajin sedekah ya. Nabi kalau makan gak pernah daripada tidak membagi daripada orang lain maksudnya. Nabi SAW ketika makan berbagi kepada orang lain. Lalu suatu ketika diundang Nabi SAW untuk makan di rumah orang lain, di rumah daripada sahabatnya. Ketika Nabi SAW makan di sana, Nabi diberikan daripada semangkuk anggur. Lalu Nabi SAW memakannya. Ketika Nabi makannya 1, 2, 3, 4 sampai habis di mangkuk tersebut, tidak dibayarkan para sahabat. Sahabat yang lain heran, kenapa Nabi nggak bagi-bagi nih? Tumben setelah selesai acara di perjalanan pulang, sahabat nanya, ya Rasulullah, bukannya ini nggak sopan ya, pengen nanya aja nih ya Rasulullah. Ada apa? Kata Nabi SAW, tumben banget engkau tidak berbagi makanan kepada kami. Biasanya engkau tuh tidak makan banyak, engkau makan sedikit. Bahkan 1 biji kurma pun bisa engkau bagi 2 untuk berbagi kepada orang lain. Lah tadi kamu habisin sendiri, nggak berbagi sama kami Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Sebenarnya yang saya makan tadi itu adalah sebuah buah yang rasanya sangat asam, rasanya sangat kecut. Ketika saya makan, saya khawatir kalau ku kasih kepada kalian, kalian tidak bisa menahan mimik wajah kalian. Kalau saya masih bisa nahan mimik wajahku, saya masih bisa tersenyum seakan-akan buahnya manis, seakan-akan buahnya enak. Saya khawatir kalau kalian memakannya, kalian langsung berubah wajahnya terhadap tuan rumah. Saya takut, khawatir tuan rumahnya tersinggung. Subhanallah, sampai segitunya Nabi pengen nunjukin wajah berseri kepada orang lain karena itu membahagiakan. Karena senyum itu kan menular, subhanallah. Senyum, wajah berseri adalah sesuatu yang menular. Kullu ma'rufin sadaqah. Kata Nabi SAW, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Maka di antara orang-orang yang bertakwa mereka mampu menahan amarah. Marah sih marah, tapi wajahnya tetap berseri. Jengkel sih jengkel, tapi wajahnya tetap berseri. Namun perlu diingatkan juga ada memang orang yang mukanya tuh ya jutek kalau nggak senyum. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa wajah berseri-seri, berbahagia, sumringah. Artinya wajah berseri itu biasanya tanda daripada bersyukurnya seseorang. Tanda berterima kasih sama bersyukurnya seseorang. Kita ngasih nafkah kepada istri, dia wajah berseri. Subhanallah, bahagia juga suaminya mencari nafkah, memberi nafkah. Tapi kalau dikasih wajahnya tidak berseri, tidak berterima kasih, pasti suaminya juga merasa lesu dalam mencari nafkah. Wallahu taala alam. Masya Allah. Iya deh, aku mah yang paling salah, paling banyak dosa, pokoknya nggak pantas, pokoknya semuanya deh si paling salah deh. Udah iya, pokoknya yang jelek-jelek Apa deh. sih? Untuk moro-moro, marah-marah. Ustadz Maulana, ini aku tuh bukan marah-marah, aku tuh tadi kan sempat baca-baca tanda baik selanjutnya, tanda orang berhalak baik selanjutnya itu adalah mengembalikan celaan pada diri sendiri. Oh, kayak gitu. tadi kan kayak gitu kan misalnya dicela orang, iyain aja jadi kita nyala diri sendiri, benar Nggak nggak sih kayak begitu gitu? maksudnya. Oh, gimana sih Ustadz? Kita Mohon bahas ya. penjelasannya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin guru kita Habib Usman dan guru kita Ustaz Syam, Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita belajar tentang akhlak. Makasih banyak tim Islam Tinda yang mengambil tema ini. Mudah-mudahan tema ini mengajarkan buat kita untuk lebih introspeksi diri. Amin. Ini yang bagus. Semua rangkaian ini jadikan pembelajaran buat diri kita. Inilah yang dimaksud kalau kita dengar ceramah, jangan alihkan ceramah itu kepada orang. Pelit, ada orang pelit. Alihkan pada diri. Ingat, ketika kita mengembalikan pada diri kita, itu namanya muhasabah. Introspeksi diri. Orang yang terbaik adalah orang yang sibuk mencari kekurangannya, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Itu yang terbaik. Lebih baik engkau sibuk mencari kekuranganmu, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Dan ingat, yang ditanya nanti dari kemudian, bukan kita ditanya tentang orang lain. Tapi kita akan ditanya di kuburan tentang diri kita. Jadi lebih baik, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Bermuhasabahlah diri. Jadi apapun yang terjadi, misalkan ada orang ngomelin kita, iya betul juga sih. Jadikan pembelajaran. Ada orang mengkritik kita, alhamdulillah saya diingatkan. Iya, betul. Sebaiknya seperti itu. Jangan malah marah ketika diingatkan. Jangan malah marah ketika dinasehati. Jangan malah marah. Justru kita berterima kasih kepada netizen. Apa namanya? Netizen. Netizen itu bagus. Awal-awal saya di Islam Tinda, setiap hari saya cari komen-komen orang. Waktu itu masih Twitter ya. Oh iya. Atau Friendster, Facebook. Ya itu dulu. Lihat. Jadi enak memperbaiki diri. Karena kenapa? Guru yang terbaik adalah orang-orang di sekitar kita. Bagaimana sih komentar orang? Bagaimana sih respon orang? Bagaimana tanggapan orang? Itu yang paling bagus. Jadikan pembelajaran. Bukan jadi emosi. Jadi mohon maaf, kata guru saya, kalau ada yang mengkritik kamu, berarti itu adalah tanda orang mencintaimu. Menyayangimu karena menghabiskan waktu untuk memikirkan kita. Dan dia tidak digaji. Betul. Dan dia tidak digaji. Jadi enaknya ini ketika ada komentar-komentar orang, harusnya kita siapin meja. Komentator namanya. Jadi enak. Kalau perlu kasih kopi, kasih kue, ayo komentari aku. Seketika Imam Syafi'i diledek oleh tetangganya, diteriakin oleh tetangganya, apa yang dilakukan beliau? Beliau ambil kursi, baru duduk di depan rumahnya, baru mendengarkan ocehan-ocehan itu. Masya Allah. Udah selesai. Udah selesai ocehannya. Apa kata Imam Syafi'i? Semua yang kau omongkan, kalau itu ada pada saya, insya Allah saya perbaiki. Nah, terus kalau tidak ada sama saya, mudah-mudahan saya tidak melakukannya. Sudah, masuklah ke dalam. Istrinya Mas Syafi'i, waduh ya Allah, masuk. Jangan, ya. Saya juga pernah ingat kisah itu, saya naik sepeda kan, diledekin, sepedanya kan sepeda ontel ya. Diledekin, sepedanya jadul, sepeda. Aku singgah, simpan itu sepeda, aku berdiri. Ayo terus, ayo jelekin itu sepeda. Jelekin sepeda. Udah puas? Udah, aku pakai lagi. Kan bukan aku yang diledek. Yang diledek adalah sepedanya.
Nah, jadi sebaiknya kita menyikapi ledekan orang dengan cara bermuhasabah diri, introspeksi diri, memperbaiki diri. Jadikan ini adalah sebagai cambuk pembelajaran untuk jauh lebih baik. Waduh, Masya Allah. Aduh, Hasan dah. Itu ya susah ya, tapi kalau susah. netizen misalnya. Yang biasa komentar kita kan guru kita. Iya ya. Nilaimu 6 hari ini. Oh iya. Nilaimu 7 hari ini. Dulu awal-awal saya tausiah, Iya. saya setiap hari datang menghadap ke guru tak. Apalagi kekuranganku hari ini. Dijelasin, aku cari kekurangan. Udah bilang, udah bagus. Saya sudah lepas. Nah, Masya Allah. Tuh jamaah berarti kita tahu ya. Salah satu kunci orang sukses itu berarti mau menerima kritikan. Masya Allah. Dari sekian banyak cara mas saya, Anda yang gong. Tapi itu pelajaran buat saya. Terima kasih Ustadz Maulana ilmunya. Udah mirip belum PC-nya? Apa? Biasanya kalau udah mirip PC-nya udah normal. Ini dari tadi lurus dari... Aduh. Iya, jadi senyum-senyum Masya lah dia. Allah. Sekarang Kalau ini udah agak miring jadi udah normal. Tunggu. Konsep. Ini nih, supaya tenang, ini ada pitih yang kita mau lihat. Oh, ada tayangan ya? Ada tayangan. Nah, Coba yuk kita sama-sama kita nonton yuk. Ya udah nggak apa-apa mau kerja kan? Udah nanti kesiangan. Iya, hati-hati ya. Iya, mau pulang kayaknya nggak jadi. Kayaknya mau balik lagi nggak jadi. Nggak apa-apa. Iya. Kenapa nangis? Ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Tanda akhlak baik seseorang yang ke-8 ini ada kaitannya dengan uzur orang lain. Bib, yang dimaksud sama uzur itu gimana sih, Bib? Nah ini mohon penjelasannya, Ya. Bib. Silakan, Bib. Tafadhol. Mikdad, Ustadz Muhammad Nur Maulana. Ya, karena spionnya, tahu nggak spionnya Habib tadi itu? Iya, masa Habib kayak seharga gini? satu motor. Seorang Habib Itu benar, kayak itu gini, benar, Masya itu Allah. benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, ala Muhammad. Saya nggak bahas harga spion mobil saya. Tapi seharga satu motor. Karena harga motor Lebih ya. Tanda baiknya akhlak yang ke-8 adalah memberi uzur kepada saudaranya, memberi permisi, memberi maaf, memberi uzur itu maknanya adalah keringanan terhadap saudaranya. Yang dengan tujuan adalah ya udahlah nggak apa-apa lah, ikhlasin. Allah yang memiliki semuanya kok. Allah yang memiliki harta kita, Allah yang memiliki alam semesta ini, duit kita, harta kita, apalagi mobil kita, Mobil kita. handphone Iya. kita, semua yang kita Betul. miliki adalah milik Allah. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua Itu akan bisa kembali diganti, tapi persaudaraan tidak bisa diganti. Wah, Betul, Masya itu Allah. permasalahannya. Apabila sampai kepadamu dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW dari sesuatu yang kamu ingkari misalkan, maka berilah ia sebuah uzur sampai 70 kali uzur. Gak apa-apa, udah cuekin aja. Ya udah bismillah, mungkin sifatnya begitu. Oh udah waktu kayak midah emang kayak gitu, tukang marah-marah. Tukang suka hina-hinain orang, udah gak jadi masalah lah. Ya kan? Nauzubillah. Udah gak jadi masalah. Nauzubillah, jangan. Misalkan. Misal ya. Contoh, ya Udah lah, jelek nggak banget usah, contohnya. udah nggak jadi masalah. Emang tetangga kita tuh kerjaannya kurang gitu kok, ngomongin orang, jelekin orang, ya kan? Sebentar-bentar, lu tuh pulangnya jam 8 malam lewat, ngapain aja tuh orang, ya kan? Wah, udah nggak jadi masalah, diomongin, dijelekin, dicaci, dimaki, merupakan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bersabar, maka kita mendapatkan keridhoannya Allah. Allah tambah sayang sama kita. Amin. Ini adalah ujian makhluk. Ketika kita menghadapi itu semua, ya namanya ujian, pasti naik kelas. Kita berharap akan naik kelas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, memberi uzur kepada orang lain menghilangkan kegelisahan, nggak akan sedih, menghilangkan yang namanya kesedihan, kekesalan hilang. kekesalan hilang, menolak kedengkian, menyirnakan penghalang daripada saudaranya tersebut. Ini orang udah dihina, dicaci, kok diam aja, sabar aja. Berarti dia mengharapkan yang besar dari Allah. Masya Siapa Allah. orang yang terzalimin, doanya langsung naik sampai ke langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dijelaskan nih, hati-hatilah kamu doa orang yang terzalimin. Ketika dia angkat tangan, ya kan, ya Allah, saya ini nggak peduli dengan orang yang zalimin saya. Yang saya pedulikan adalah mendapatkan ridhomu, ya Allah. Allah tambah sayang sama saya. Allah sangat memperhatikan saya. Allah memberikan saya rahmat, berkah dan ridhonya Allah. Ini yang pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uzur itu berkaitan sama apa aja sih? Uzur dalam hutang. Ustadz Maulana misalkan punya betul. utang, ya kan? Punya utang sama Mikdad, ya kan? Atau Mikdad punya utang sama Ustadz Maulana. Bagusnya contoh yang kedua deh. Ya kan? Contoh kedua. Atau Ustadz Maulana ngutangin orang lain banyak di luar sana. Ngutangin iparnya, ya kan? Atau ngutangin adiknya, atau ngutangin kakaknya, utangin siapa lagi? Ya, Ya itulah siapalah. Maka Ustadz Maulana bilang, udah saya ikhlasin, saya ridhoin. Ini adalah bentuk pahala yang besar dari Ustadz Maulana.
pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Maulana, jangan mentang-mentang Ustadz Maulana gampang diutangin habis itu semua minjem sama Ustadz Maulana. Enggak gitu juga. Itu namanya ente menjolimin Ustadz Maulana. Enggak boleh kayak gitu. Ustadz Maulana ini Karena sudah memberikan keringanan tapi dibalas. dimanfaatkan. Nah, nggak boleh memanfaatkan orang lain dan tidak boleh menghinakan orang lain, nggak boleh mengucilkan orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain. Boleh jadi dia lebih baik daripadamu, boleh jadi dia lebih hebat daripadamu, boleh jadi kedudukan dia di surganya Allah lebih tinggi daripadamu. Mungkin kamu ahli neraka, dia ahli surga. Oh berarti kalau saya simak tadi tausiahnya Habib ini ya Mikdad ya, Iya, bahwa kita dianjurkan untuk memberikan keringanan buat orang. Misalkan jangan-jangan dia ada masalah, dia betul. dimarah-marahin, tapi mungkin dia lagi dapat. Betul. Kan biasa seperti itu kan? Iya, mungkin juga kalau misalnya Mungkin kita dia lagi bad mood. Betul. Bib, kalau misalnya kita meringankan pekerjaan orang lain, insya Allah juga kita dimudahkan iya sama juga. Allah. Betul, Mungkin Masya ya, Allah. mungkin kita Mikdad nyarinya hari ini luar biasa Ustaz Samir. Masya Allah. Terima kasih guru-guru nih, Masya Allah nih. Alhamdulillah juga nih sekarang nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu udah banyak banget. Makanya langsung aja yuk kita jawab tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ada pertanyaan pertama nih dari Instagram @hamba_Allah, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sahabat saya nih dari kecil dan dia ditakutin semua orang karena maaf dandanannya itu kayak anak pang Ustadz. Tapi saya tahu banget dia dari kecil sampai sekarang tuh walau dia gaulnya di jalanan, dia ketika azan langsung sholat Ustadz. Masya Allah. Tapi kadang saya mau ngingetin dia nih untuk merubah penampilannya. Saya takut dia malah baper Ustadz. Apa perbuatan saya ini jadi kayak nggak berakhlak ya Ustadz, mikirin penampilan orang lain. Baik guru, Ustadz saya mohon dijawab melalui tausiah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Habib Utsman, Ustaz Tafadhol, Maulana Ustaz. Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang subhanallah peduli kepada temannya, maka tanda bagusnya akhlak seseorang yang kesembilan adalah mereka yang sibuk untuk mengenali dan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sibuk untuk dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, sehingga dia tidak sibuk mengurusi orang lain sampai lupa kepada dirinya sendiri. Kita memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan masuk surga sendirian. Kita memang diajak atau mengajak orang lain masuk surga. Tapi jangan sampai mengajak orang lain lalu dia menjadi seperti lilin, memberi cahaya terhadap orang lain tapi dia membakar dirinya sendiri. Nah, itu yang keliru. Tapi kalau kita mengurusi orang lain sembari kita mengajarkan, sembari kita mengamalkan, sembari kita mengajak orang lain ke surga, kita tarik, jangan dorong orang ke surga. Dia dorong orang ke surga, dia tidak masuk. Tapi tariklah orang ke surga. Engkau duluan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka akhlak yang kesembilan, tanda baiknya seseorang adalah ketika dia berbuat baik, dia ingin orang lain juga berbuat baik. Sebagaimana sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu keras ataupun sakit hati beliau itu kalau orang lain nggak sholat, orang lain nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau yang merasa tersakiti. Jadi subhanallah, beliau tidak mengurusi dirinya sendiri melainkan mengingat orang lain, ummati, saudaraku, umatku. Tapi bukan berarti Nabi tidak mengamalkannya. Dia menarik orang lain masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bicara penampilan tadi anak pang ini subhanallah, kita jangan meremehkan sebuah penampilan karena ternyata Fir'aun dengan sepatu emasnya ternyata tempatnya di neraka. Subhanallah. Sedangkan Bilal dengan sendal jepitnya sudah dirindukan bidadari surga. Subhanallah. Jadi antara sepatu emasnya Fir'aun dan sendal jepitnya Bilal, ternyata yang masuk surga justru sendal jepitnya Bilal. Subhanallah. Maka kalau penampilan luar ini bukanlah tugasnya kita menilai bahwa dia beriman ataupun tidak beriman. Syarat penampilan itu adalah ketika dia menjaga auratnya. Itu yang pertama. Nomor satu itu aurat. Ketika yang kedua, dia juga mengikuti sunnah Nabi SAW pakaiannya. Jadi pakaian itu adalah bagaimana dia berpakaian seakan-akan mencerminkan bagaimana akhlak Islam. Kalau
dia anak pang, tapi pakaiannya karena dikatakan setiap waktu sholat langsung sholat, berarti pakaiannya insya Allah menutup aurat gitu ya. Jadi nggak sibuk lagi cari pakaian supaya dia pakai sarung lah apa segala macam. Mudah-mudahan pakaiannya dijaga kebersihannya. Jangan sampai itu yang dipakai tidur di jalanan, itu yang dipakai ini lalu dipakai sholat juga. Menjaga kebersihan atau kesucian daripada pakaiannya. Intinya akhlak yang ke-9 ini ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melengkapinya dengan apa? Wa amilus sholihat, beramal soleh dulu. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Lalu kalau sudah iman dan amal soleh, apalagi? Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Memang kita diminta untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Jangan sampai menjadi lilin yang mana memberikan cahaya terhadap orang lain kepada sekitarnya, namun ia membakar dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Iya, Syam sama-sama. penjelasannya. Ustadz Maulana, Ya. Masya Allah udah 9 nih tanda baiknya akhlak seseorang yang dijelasin. Udah 9 yang kita bahas. Iya tuh satu lagi tuh jamaah Satu tuh lagi. ternyata tuh iya tuh. Tapi sebelum melengkapi catatan, siapin lagi. Yang belum mencatat, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 10-nya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah. jamaah. Alhamdulillah. 1. 2.